Halo viewers, apa kabar? Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial terkhusus kepada mahasiswa yang sementara menyusun proposal. Nah, masalah yang kita hadapi saat ini yaitu terpapar oleh virus corona. Nah, untuk memudahkan kita melakukan penelitian, khususnya instrumen kuesioner ataupun interview secara tertulis, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya supaya bisa membagikan kuesioner secara online saja, tidak perlu repot harus turun ke sekolah. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita turun ke sekolah itu pasti akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Betul tidak? Karena sekarang ini banyak sekali waktunya sekolah diliburkan. Jadi untuk mengefisienkan waktu juga kita dalam meneliti, kita gunakan teknologi supaya tidak perlu kita turun ke sekolah untuk membagikan kuesioner, menunggu untuk pengisiannya oleh siswa. Lebih baik, yang lebih efektif adalah kita buat saja kuesioner secara online. Langkah yang pertama, pastikan teman-teman siapkan dulu kuesionernya sebelum di-input ke dalam formulir online. Selain itu, teman-teman yang peneliti harus siapkan memang akun emailnya. Mari kita lihat contohnya. Nah, yang pertama seperti ini, saya di sini sudah punya akun email. Nah, kalau teman-teman yang belum punya akun email, silakan mendaftar karena itu lebih mudah. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan, teman-teman, harus kita buka dulu Google Drive. Nah, di sini tempatnya ya, di sini. Nah, ini Drive. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih baru, opsi baru di sini. Nah, terus kita scroll ke bawah, pilih lainnya. Di lainnya itu ada tersedia Google Formulir. Nah, teman-teman bisa klik di situ. Kita menunggu beberapa saat. Oh ya, harus online kalau misalnya membuat. Nah, di sini sudah ada tampilan pertamanya seperti ini ya, teman-teman. Formulir tanpa judul. Kemudian karena di sini belum ada judul, nah kita buat saja contoh judulnya. Misalnya teman-teman ingin meneliti, misalnya di sini saya punya teman-teman ya, akan meneliti tentang motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, ini kuesionernya sudah disiapkan di Word. Kemudian kita ketik judulnya. Motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Inggrisnya sudah ada judulnya ya, teman-teman. Ini misalnya judul penelitiannya, atau kita mau cari motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Oke, nah di sini juga sudah tersedia deskripsi formulir. Kira-kira apa deskripsinya? Nah, di sini teman-teman harus lakukan deskripsi yang berhubungan dengan data apa yang mau teman-teman ambil. Ya, di sini saya sudah siapkan deskripsinya, tinggal di paste saja di sini ya. Ini ya, teman-teman, ini contoh deskripsinya yang berhubungan dengan motivasi di atas, harus kita jelaskan. Nah, di sini ada kolom pertanyaan tanpa judul. Jadi di sini belum ada. Nah, pastikan di kuesioner Anda di Word itu misalnya yang teman-teman mau cari, yang pertama nama, kelas, kemudian jenis kelamin. Nah,
Jadi kita juga bisa ketik di sini opsi pertama. Misalnya nama. Oke. Nah, karena dia modelnya seperti ini, teman-teman harus dipilih di sini. Nah, di sini untuk menjawab nama ini ya, kita pilih jawaban singkat saja. Di sini beberapa ada paragraf, pilihan ganda, persentan dan lain sebagainya. Nah, yang kita pilih ini. Nama. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa klik di sini wajib diisi supaya nanti tampilannya kalau tidak diisi tidak bisa dilewatkan. Nah, harus klik ini wajib diisi. Oke, setelah nama, apalagi yang mau kita cari jenis kelaminnya. Kemudian kita klik di sini, dia tambahkan pertanyaan. Ini ya teman-teman, ini nih. Oke, di sini sudah tersedia kolomnya. Oke, misalnya jenis kelamin. Oke, sekarang teman-teman pilih opsinya jenis kelamin. Jenis kelamin apa? Misalnya laki-laki. Oke. Kemudian di sini ketika kita sudah ketik kata laki-laki, di sini sudah tersedia juga opsi keduanya ya. Misalnya ini ada perempuan. Oke. Sudah seperti ini ya, teman-teman. Jangan lupa di sini juga karena ini sudah tepat karena nanti akan dipilih. Nah, ini kita pakai pilihan ganda, bukan lagi jawaban singkat karena responden kita nanti tinggal memilih apakah dia laki-laki, perempuan atau mungkin ada jenis kelamin lainnya. Seperti itu. Kemudian mungkin ini untuk identitasnya. Setelah itu kalau misalnya kita teman-teman peneliti mau masukkan pertanyaannya, kuesionernya, teman-teman harus klik ini. Ini ada tambahkan bagian. Nah, ini tadi bagian pertama. Kita tambahkan bagian di sini. Tinggal klik. Nah, akan muncul seperti ini. Bagian tanpa judul sama seperti di atas. Kita ambil lagi ini. Judulnya di copy, baru paste di sini ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di deskripsi di sini teman-teman, karena di atas tadi berhubungan dengan penelitian, yang di bawah ini berupa instruksi atau arahan kepada responden kira-kira apa yang mau dia lakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mendeskripsikan untuk memilih salah satu jawabannya. Teman-teman buat deskripsi di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman yang lama ya, seperti ini. Tinggal saya copy. Ini tadi yang baru. Nah, kemudian di paste di sini. Nah, seperti ini. Karena kebiasaan kalau misalnya kita membuat kuesioner itu pasti berhubungan dengan skala Likert atau Likert scale. Ini tadi instruksinya, berilah tanda pada salah satu pilihan. Nanti ini adalah instruksi kepada responden. Misalnya diberi keterangan angka 1 misalnya sangat tidak setuju, angka 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana teman-teman mau membuat soalnya? Teman-teman tinggal klik di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada sudah siap kolom pertanyaan seperti ini. Kemudian teman-teman ambil pertanyaan, misalnya pertanyaan nomor 1 diambil di sini. Kemudian di copy, lalu pindahkan di sini. Tinggal paste. Oke, ini sudah ada pertanyaannya. Misalnya ini nomor 1. Oke, nah ini kan dia berubah bukan opsi pilihan ganda karena teman-teman tadi mengambil skala Likert. Nah, di sini tinggal dipilih.
Oke, ini ya skala linear kita ambil. Oke, ini sudah lain modelnya. Ini label, misalnya di label 1 kita perlu isi, misalnya mulai dari ini tadi teman-temannya, sangat tidak setuju. Kita klik di sini, kita ketik sangat tidak setuju. Oke, kemudian label sampai 1 sampai 5, karena ini hanya 1 sampai 5. Ya, nomor 5-nya pasti sangat setuju. Kita ketik juga di sini. Oke, di sini sudah tertera. Jangan lupa di sini ya teman-teman, harus diklik wajib diisi supaya tidak dilewati oleh responden. Nah, ini pertanyaan sudah ada nomor 1. Kemudian supaya teman-teman tidak pusing harus klik di sini terus, tambahkan pertanyaan, kemudian mengetik dari awal. Teman-teman tinggal pilih duplikat. Nah, kalau teman-teman masih merasa kurang, ini tinggal dihapus. Tapi karena sama dengan ini semua, misalnya 10 pertanyaan sama modelnya, dipilih seperti skala linear begini. Nah, tinggal nanti kita ganti pertanyaan, kita klik saja duplikat. Ya, dia sudah tersedia seperti ini, mulai dari sangat tidak setuju. Seperti ini teman-temannya, sangat tidak setuju. Kemudian ini tadi ya, nomor 2-nya tidak setuju, nomor 3 kurang setuju, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Sudah jelas di sini teman-teman ya. Nah, di sini sudah tidak perlu kita klik karena kita duplikat atau copy dari sini tadi. Kita tinggal ganti pertanyaannya. Nah, kita hapus ini pertanyaan nomor 1, kemudian ambil lagi di Word, ambil pertanyaan nomor 2, kita copy lagi. Makanya teman-teman harus kita siapkan dulu kuesionernya supaya tidak menghabiskan waktu banyak. Nah, kemudian paste di sini. Oke, sudah jadi ya. Ini nomor 2. Sama juga dia ya, mulai dari sangat tidak setuju sampai setuju. Kemudian selanjutnya seperti itu, tinggal klik duplikat. Ini kemudian kita hapus pertanyaan ini, baru ambil lagi pertanyaan nomor 3. Oke, kita copy, kemudian pindahkan di sini ya, paste. Oke, ini tadi pertanyaan nomor 3. Oke, dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Saya buat dulu sampai 5 pertanyaan. Oke, nah di sini teman-teman sudah ada 5 pertanyaan. Saya buat sebagai contoh saja ya, cukup 5 pertanyaan. Nah, jika teman-teman ingin mengeditnya, misalnya ada yang belum tepat, teman-teman tinggal klik lagi di sini. Oke, diedit seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, tinggal pilih di sini di pratinjau ini ya, yang bentuk yang gambar mata seperti ini. Nah, begitu nanti hasilnya. Oke, kita tunggu ya. Seperti ini teman-teman. Ini dia sudah jadi dalam bentuk formulir atau dalam bentuk kuesioner online. Nah, seperti ini. Mengapa tadi dikatakan ini ada tanda wajib? Karena kita tadi sudah bilang wajib diisi, sudah kita klik on. Nah, di sini tinggal kalau responden tinggal isi namanya, kemudian jenis kelaminnya tinggal dipilih. Kemudian berikutnya. Nah, begini teman-teman, karena dia belum diisi ini, karena tadi wajib diisi, jadi tidak bisa lanjut ke item berikutnya, ke bagian berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, nah bagaimana teman-teman supaya bisa bagikan linknya kepada calon respondennya? Gampang, tinggal teman-teman pilih kirim ini ya, kirim. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau kirim lewat email, ini ada pilihannya. Kemudian linknya seperti ini, karena biasanya responden itu tinggal ambil linknya. Oke, ini sudah jadi linknya teman-teman ini. Ah, ini link kalau dilihat cukup panjang. Nah, bagaimana supaya linknya agak singkat? Kemudian di sini kita perpendek saja ini. Kita checklist ini. Oke, linknya jadi pendek. Nah, kemudian kita salin linknya. Oke, seperti ini. Oke, ini ya sudah disalin, ini sudah kita salin. Kemudian kita coba tes, kita buka lagi halaman baru. Oke,
Kita paste saja di sini link yang sudah kita salin. Ya, baru enter. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini kan sudah jadi dari link yang kita copy tadi. Nah, contohnya anggap saja ini ada responden pertama, misalnya namanya BC. Ini anggap saja ini responden pertama, jenis kelaminnya misalnya perempuan. Oke. Kemudian klik berikutnya. Ini anggap saja respon ini. Kemudian dia jelas-jelas di sini ada tadi instruksi yang kita berikan. Oke. Berilah tanda pada salah satu pilihan di setiap pernyataan dengan persetujuan atau ketidaksetujuan Anda dengan item tersebut. Nah, ini dia tinggal pilih, misalnya belajar bahasa Inggris itu penting. Ini saya ambil bahasa Inggris teman-teman ya. Belajar bahasa Inggris itu penting karena saya akan membutuhkan untuk karir masa depan saya. Misalnya dia pilih sangat setuju. Oke. Nomor 5 sangat setuju. Oke, misalnya dia lagi belajar bahasa Inggris itu penting karena itu akan membuat saya lebih berpendidikan. Oke, dia pilih misalnya nomor 4 ya, sangat setuju. Kemudian belajar bahasa Inggris itu penting karena akan berguna dalam mendapatkan. Dia pilih nomor 4. Kemudian misalnya pernyataan nomor 4 dia pilih nomor 5. Kemudian pernyataan nomor 5 dia pilih 4. Kemudian pastikan di sini sudah tersedia. Kalau kembali pasti kembali berhubungan dengan form sebelumnya. Nah, di sini dia tinggal kirim. Oke, sudah ya teman-teman. Kalau misalnya dia mau mengisi lagi, dia tinggal kirim tanggapan lain. Nah, sekarang kita cek. Sekarang kita cek di sini. Karena sudah ada tadi satu yang mengisi. Nah, di sini kita lihat respons. Ini sudah ada angka 1 ya teman-teman ya. Karena sudah ada 1. Kalau misalnya 2 yang respon, nah di sini angka 2. Tinggal kita klik saja ini. Ya, ini sudah ada tadi ya. Sudah jelas datanya di sini. BC, namanya BC, jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini ada grafiknya teman-teman. Sudah tersedia grafiknya. Pertanyaan nomor 1 100%. Ini sudah ada grafiknya. Sangat jelas sekali ya teman-teman, tidak perlu pusing untuk menganalisis. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau melihat secara keseluruhan? Kita klik yang ini, spreadsheet namanya teman-teman ya, klik plus ini diklik. Nah, kemudian buat. Oke ya, ini tampilannya teman-teman, seperti Excel juga model tampilannya. Ini akan mempermudah teman-teman untuk menganalisis datanya. Karena di sini tadi respondennya 1, ini nama, jenis kelamin lengkap, pernyataan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 dia sudah jelas di sini ya. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal kalau misalnya mau dibagikan dan seperti itu teman-teman, singkat, jelas, dan pada tidak perlu pusing kalau misalnya teman-teman ingin mengambil data lewat kuesioner. Oke, misalnya kita close semua dulu ya, kita close semua, close. Nah, kemudian ini tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau buat lagi tinggal klik seperti ini baru. Nah, ini tadi yang baru dibuat ya. Sudah ada, dia tersimpan secara sendirinya di situ. Nah, sudah ada ini tadi 5 pertanyaan sebagai contoh. Kita klik, bisa ini pilih responnya. Oke. Ya. Semoga tutorial yang saya telah share kepada teman-teman dapat bermanfaat, khususnya bagi para peneliti, calon peneliti yang mau menyelesaikan tugas akhirnya sebelum menyusun skripsi, supaya tidak terlalu
capek, tidak terlalu menghabiskan banyak waktu turun ke sekolah, tapi bukan berarti teman-teman tidak ke sekolah. Kalau misalnya teman-teman sudah mengantar surat perizinan kemudian diizinkan, silakan teman-teman baru masuk bagi linknya. Seperti itu teman-teman, tidak asal membagi linknya saja tanpa perizinan dari sekolah, karena itu dikatakan ilegal kalau misalnya teman-teman mengambil data seperti itu. Oke, sekian dulu tutorialnya. Terima kasih. Ikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau perlu. Nanti saya akan bagikan lagi tutorial yang bermanfaat, yang bernilai edukasi untuk teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.